Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini untuk agenda meeting online, yaitu nanti manasik yang akan disampaikan oleh Ustadz Naldi dan juga info teknis. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya muliakan Bapak Ibu Jamaah Umroh PT Labeika keberangkatan bulan November. Yang saya muliakan juga Ustadz Rinaldi yang nanti akan mengisi acara manasik kita di malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, nanti berangkat sehat, di tanah suci sehat, dan pulang ke Indonesia juga dalam kondisi sehat walafiat supaya ibadahnya lancar semuanya, nggak ada yang sakit seperti itu. Nah, di malam hari ini agenda kita ada dua. Yang pertama adalah agenda info teknis. Info teknis ini lebih ke info-info seputar peraturan naik pesawat. Nah, ini info teknis. Nanti saya sendiri yang akan menyampaikan. Jadi perkenalkan, nama saya Randy Bartaputra. Terus nanti untuk sesi kedua nanti adalah manasik, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Renaldi. Itu. Jadi ada dua sesi. Biasanya selesai kisaran jam 10 sampai jam 11 malam. Di masing-masing sesi nanti ada sesi penyampaian materi dan juga menjawab pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung di chat di kolom chatnya. Di situ bisa. Jadi bisa langsung ditinggalkan pesan di situ, nanti akan kami jawab satu persatu. Karena kalau Bapak Ibu pakai suara nanti biasanya tabrakan seperti itu. Jadi ketika lagi membahas ada pertanyaan bisa langsung ditinggalkan di kolom chat, nanti insya Allah kita jawab satu persatu seperti itu. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan meeting kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sesi pertama adalah sesi info teknis. Nah, di sesi info teknis ini Bapak Ibu perlu mengetahui peraturan-peraturan mengenai peraturan bagasi. Nah, peraturan bagasi ini penting supaya apa? Supaya nantinya tidak menimbulkan biaya tambahan ketika Bapak Ibu membawa barang berlebihan gitu. Jadi setiap maskapai mempunyai aturannya sendiri-sendiri dan setiap kelas tiket juga mempunyai aturannya sendiri-sendiri. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, karena grup November ini grupnya ada yang pesawatnya beda-beda. Nah, Bapak Ibu bisa nanti tinggal disesuaikan aja dengan grupnya masing-masing. Nah, untuk info bagasi yang pertama, bagi yang pakai pesawat Etihad. Etihad itu kalau berangkat itu jatah bagasinya adalah 30 kilo. Dan kalau pulang dari Jeddah itu 40 kilo. Ini kalau naik Etihad. Terus yang kedua, bagi jamaah yang berangkat dan pulang pakai Oman Air, itu jatah bagasinya 30 kilo. Pulang pergi jatah bagasinya 30 kilo. Jakarta to Jakarta 30 kilo kalau pakai Oman. Nah, biasanya yang berat nanti dari Jakarta ke kota masing-masing kalau Bapak Ibu dari kota lain. Nah, kalau Bapak Ibu dari kota lain, biasanya bagasinya cuma 20 kilo, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah grup-grup program promo Saudia Kuala Lumpur. Jadi biasanya Kuala Lumpur Jeddah pakai Saudia, terus nanti dari Surabaya atau dari Jakartanya itu nanti pakai AirAsia atau Super Airjet.
Nah, kalau ini bagasinya nggak terlalu banyak. Ini bagasinya cuma 20 kilo. Jadi nggak usah bawa barang berlebihan. Bawa barang secukupnya saja. Terus belanja oleh-olehnya beli di Shopee saja, jangan beli di sana. Karena beli di Saudi juga sama-sama buatan Cina, Bapak Ibu. Sama-sama buatan Tiongkok. Jadi daripada nanti keberatan bawa pulang, daripada kena biaya tambahan karena bagasinya lebih dari jatah, mending yang pakai maskapai ini belanjanya di Indonesia saja, belanja oleh-olehnya. Karena barangnya sama saja dari Cina. Terus yang berikutnya yang pakai Saudi Airlines dari Jakarta. Jadi yang plus Turki, yang plus Dubai, itu kalau Saudi Airlines yang start dari Jakarta, karena kita pakai tiket promo, jatah bagasinya 23 kilo. Cuma boleh bawa satu biji. Jadi satu biji bagasi, satu koper, maksimal beratnya 23. Tidak boleh lebih dari 23 dan tidak boleh lebih dari satu biji. Hanya boleh satu biji saja. Ini untuk yang pakai Saudi Airlines. Terus jatah kabinnya 7 kilo. Nah, khusus Saudi Airlines yang Jakarta, ini ada aturan yang tidak tertulis tapi itu diterapkan untuk penumpang yang menggunakan tiket promo, yaitu koper kabin tidak diizinkan membawa koper kabin yang beroda. Jadi biasanya kalau ke atas pesawat itu kan ada yang bawa koper, ada rodanya 4. Nah, itu tidak boleh. Tapi itu tidak bolehnya khusus ketika terbang dari Jakarta. Nanti ketika semisal Bapak Ibu plus Turki, nanti dari Istanbul ke Jeddah, terus pulangnya dari Jeddah ke Jakarta itu tidak apa-apa. Jadi yang melarang itu cuma yang dari Jakarta. Seperti itu. Nah, mungkin saja nanti Bapak Ibu menemui, loh ini kok penumpang lain bawa koper kabin. Nah, biasanya itu beda kelas tiket seperti itu. Jadi supaya aman dari denda-denda bagasi, bagi yang naik Saudi Airlines untuk plus Turki, diperhatikan bahwa koper maksimal 23 kilo dan kabin maksimal 7 kilo, hanya boleh bawa satu buah dan tidak boleh koper beroda. Ini khusus untuk Saudi yang dari Jakarta. Kalau Saudi yang dari Kuala Lumpur, terus pesawat Oman, pesawat Etihad, pesawat yang lain tidak masalah bawa kabin beroda. Terus yang berikutnya adalah Indigo dan Citylink. Ini untuk grup yang start dari Padang dan ada apa namanya, pulangnya pakai Citylink. Jadi berangkatnya pakai Indigo, pulangnya pakai Citylink. Nah, ini berangkatnya 30, pulangnya 25 bagi yang nyampe Jakarta. Itu pulangnya Citylink. Citylink Jeddah Padang, Padang Jakarta. Di Padang nanti ganti pesawat. Terus yang berikutnya adalah agenda keberangkatan. Jadi Bapak Ibu untuk keberangkatan ada di beberapa bandara. Jadi Bapak Ibu sesuaikan juga nanti dengan programnya masing-masing. Jadi sesuaikan dengan programnya masing-masing. Di brosur biasanya ada atau nanti di ITIN itu nanti eh, jadwal kegiatan akan kita share sebelum keberangkatan Bapak Ibu. Nah, yang dilakukan saat di bandara biasanya Bapak Ibu tinggal ngumpulin koper ke tim kami, terus nanti dibantu proses check-in, terus selanjutnya dibagi paspor, briefing, doa bersama, foto bersama, lalu terbang. Seperti itu. Jadi itu agenda yang dilakukan di masing-masing bandara, tergantung bandara tempat berangkat dari Bapak Ibu. Terus kemudian waktu tiba di Jeddah, proses imigrasi, terus nanti ngambil koper untuk di Jeddah kita udah ada layanan porter. Jadi Bapak Ibu cukup memastikan bahwa kopernya ada, cukup memastikan bahwa kopernya udah diambil sama porter. Nah, nanti habis itu porter yang akan bawa sampai naik bis itu di Jeddah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bawa kopernya, cukup membawa tentengan. Jadi yang dibawa ke pesawat, tentengannya dibawa ke pesawat itu yang nantinya dibawa seperti itu. Kemudian barang bawaan. Nah, untuk barang bawaan ini sebenarnya juga menyesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing untuk tergantung durasi dan tergantung seberapa sering Bapak Ibu
ganti baju seperti itu. Nanti bisa disesuaikan, ini hanya contoh list saja. Terus info tambahan untuk hotel di Hotel Madinah di Mekah biasanya tidak ada keset untuk hotel-hotel bintang 3. Tidak ada keset di hotel. Nah, kebiasaan yang biasanya dilakukan orang Indonesia itu menjadikan handuk sebagai keset. Nah, ini Bapak Ibu bisa dimarahin sama petugas kebersihan. Jadi tidak boleh. Jadi handuk warna putih tidak boleh dibuat keset. Jangan dibuat keset, nanti dimarahin Bapak Ibu sama petugas hotel gitu. Nah, selanjutnya untuk Hotel Madinah juga biasanya distribusi handuk itu baru didistribusikan setelah ada jamaah yang check-in. Jadi biasa kalau belum ada jamaahnya handuk cuma diisi 2 atau pokoknya rata-rata cuma diisi 2, pokoknya kurang lah. Sekamar kan 4 untuk 4 sampai 5 maksimal. Nah, biasanya eh, handuk baru didistribusikan ke kamar-kamar itu setelah jamaah check-in. Nah, rata-rata kita sampai di hotel itu udah dini hari. Nah, kalau dini hari itu petugasnya udah off, udah pulang. Jadi biasanya baru diantarkan besoknya. Jadi mending Bapak Ibu bawa handuk sendiri untuk persiapan. Bawa handuk kecil nggak apa untuk persiapan menunggu handuk yang dikasihkan oleh pihak hotel seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah barang bawaan yang lain. Selanjutnya adalah obat-obatan. Jadi Bapak Ibu juga wajib membawa obat-obatan yang sekiranya sering Bapak Ibu butuhkan. Yang paling sering dan ini rata di semua orang biasanya yaitu obat masuk angin. Karena Bapak Ibu naik pesawat lama, terus nanti juga naik bis, jadi naik bis, naik pesawat, nunggu di bandara, kena AC dingin. Nah, biasanya berefek di masuk angin. Jadi jangan lupa bawa obat antangin. Jadikan ini sebagai obat wajib. Terus yang berikutnya multivitamin, vitamin lah. Terus paracetamol, antimu bagi yang sering mabuk, terus obat-obatan pribadi lainnya. Jadi jamaah umroh itu paling sering sakitnya batuk, suara habis, demam. Jadi itu yang paling sering. Jadi biasanya di akhir-akhir menjelang pulang itu biasanya udah mulai pada suara habis, mulai batuk. Itu karena kecapean, karena beda suhunya, karena uh, karena kebanyakan minum es juga biasanya. Jadi kalau saat ziarah pada beli es krim atau saat ke masjid sukanya minum zam-zam yang dingin. Jadi Bapak Ibu di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi itu zam-zam ada 2 tipe. Ada tipe yang dia normal, yang ya normal biasa, nggak dingin, nggak panas. Ada yang dia memang tipe dingin. Nah, di situ ada tulisannya biasanya di galonnya. Nah, Bapak Ibu minum yang normal saja, jangan yang dingin. Karena nanti bisa gampang batuk kalau Bapak Ibu minum yang dingin. Jadi minum yang normal saja, minum yang normal saja. Seperti itu. Terus bagi Bapak Ibu juga yang, Mas saya harus minum air hangat sepanjang waktu. Nah, di Hotel Madinah biasanya nggak ada kettle. Jadi kalau yang butuh minum air hangat sepanjang waktu, mending bawa kettle sendiri. Atau kalau yang butuh air hangatnya nggak full time, nah bisa juga ngambil di resto. Jadi air hangat biasa tersedianya di resto. Tapi masalahnya restonya nggak buka 24 jam. Hanya buka di jam-jam jatah jamaah makan. Jadi jam makan siang, jam sarapan, jam makan malam, itu resto buka. Tapi di luar itu biasanya resto tutup. Jadi kalau yang butuh air hangat sepanjang hari, mending bawa kettle sendiri yang kecil-kecil itu. Terus barang-barang lain ya seperti alat mandi, sikat gigi dan lain-lain. Al-Quran, terus colokan juga, colokan universal. Nah ini, jadi selain barang-barang yang tadi, Bapak Ibu juga bisa membawa kabel nih, kabel colokan ini olor nih, yang bisa ditarik biar tidak rebutan sama temennya. Jadi tinggal bawa 1 atau 2 untuk satu kamar, jadi bisa enak, bisa buat ngecas HP.
Terus yang sampingnya ini yang warna putih ini colokan universal. Jadi di Arab itu biasanya colokannya 3. Walaupun sekarang rata-rata udah banyak sih yang dikasih colokan 2, tapi kadang cuma 1 di sekamar. Nah, lebih aman Bapak Ibu bawa lagi yang universal ini, yang colokan universal bisa untuk semua negara. Ini belinya ada di Shopee, ada di toko peralatan listrik. Harganya biasa kisaran 30.000 sampai 50 ribuan. Seperti itu. Jadi beli buat pegangan. Terus yang ini colokan biar tidak rebutan. Terus bawa HP juga wajib supaya tidak ketinggalan info saat kegiatan berlangsung. Karena biasanya info-info update terbaru itu akan di-share di grup WhatsApp. Karena ketika sudah pelaksanaan, itu jadwal-jadwal kadang bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi gitu. Jadi Bapak Ibu harus mantau terus, mantau grup WhatsApp, ada info-info penting apa enggak dipantau supaya tidak ketinggalan acara seperti itu. Terus juga HP-nya juga dikasih pakai data supaya ya itu tadi supaya bisa online gitu, bisa eh, berlangganan. Nah, untuk paket internet atau paket data menyesuaikan dengan kartu masing-masing. Jadi masing-masing provider itu mempunyai paket internet Saudi. Masing-masing provider mempunyai paket internet Saudi. Nah, ini yang saya tampilkan ini contohnya Telkomsel. Jadi yang kartunya AS, kartunya apalagi Telkomsel. Pokoknya yang kartunya Telkomsel, ini contohnya. Jadi paket paling rendah 5 giga, terus 10 giga. Harganya mulai 275.000. Ini untuk yang internet. Belinya di mana, Mas? Belinya bisa di aplikasi My Telkomsel. Jadi Bapak Ibu download My Telkomsel, terus di pulsanya silahkan diisi, terus buat beli paket internetnya ini. Gitu. Nanti kalau bingung belum beli ya bisa minta bantu TL-nya, dampingnya. Nah, kayak ini juga contohnya Indosat. Nah, jadi harganya ya di kisaran harga yang sama di harga-harga segitu. Nah, ini XL juga ada. Jadi masing-masing ada. Nah, pastikan kuotanya. Ini misal XL loh kok murah cuma 99.000. Ternyata kuotanya cuma 1 giga. 1 giga itu sangat sedikit Bapak Ibu. Jadi ya paling nggak minimal 5 giga lah. Gitu. Kalau 1 giga terlalu sedikit. Nah, tapi kalau sama-sama 5 giga lebih murah Telkomsel. Telkomsel 5 giga 275, kalau yang 10 giga 375. Ini 5 giga 469 yang mahal. Ini internet trip, jadi ada di masing-masing provider itu ada paket internetnya. Terus berikutnya adalah penempatan barang bawaan. Jadi di maskapai itu ada aturan bahwa ada barang-barang yang ini harusnya ditaruh di tas jinjing, dibawa ke kabin. Ini harusnya ditaruh di koper, tidak boleh ditaruh di tas jinjing. Jadi itu Bapak Ibu jangan sampai tertukar-tukar. Soalnya nanti bisa bermasalah seperti itu. Nah, misal nih tas jinjing yang Bapak Ibu bawa ke atas pesawat itu kalau Bapak Ibu buat cairan ukurannya maksimal adalah 100 ml. Nah, di tas jinjing Bapak Ibu bisa juga membawa power bank, bisa di tas jinjing. Laptop dibawa di tas jinjing. Barang-barang elektronik lain bisa di tas jinjing. Pakaian pun bisa di tas jinjing. Terus yang berikutnya adalah koper bagasi. Nah, di sini bisa bawa gunting pakaian. Jadi Bapak Ibu kalau bawa gunting untuk tahalul, jangan ditaruh di tas jinjing. Karena ketika nanti di pemeriksaan, nanti gunting akan disita, korek api disita, barang-barang tajam jangan ditaruh di tas jinjing. Jadi ditaruh di bagasi. Gitu. Atau beli di Arab, di Mekah juga banyak gunting. Terus makanan, obat-obatan silahkan ditaruh di bagasi. Terus yang paling riskan, yang paling beresiko ketika Bapak Ibu salah naruh adalah power bank. Power bank Bapak Ibu tidak boleh ditaruh di dalam koper bagasi. Power bank tidak boleh ditaruh di dalam koper bagasi. Karena ketika itu Bapak Ibu taruh di koper bagasi, nanti Bapak Ibu udah terbang, kopernya nggak diterbangin. Itu udah terjadi berkali-kali. Udah terjadi berkali-kali. Jadi power bank jangan ditaruh di koper. Itu nggak boleh. Jadi ketika mau terbang kok ketahuan dalam koper itu ada
power banknya biasanya dikeluarin. Sementara udah waktunya terbang, jadi biasanya jamaahnya terbang tapi kopernya masih di Jakarta. Biasanya besoknya kita baru dapat laporan atau malamnya diinfokan bahwa ada koper tidak diturunkan lagi karena terindikasi ada power bank. Gitu. Jadi benar-benar nggak boleh power bank ditaruh di koper. Seperti itu. Jangan sampai eh, salah naruh. Berikutnya bisa bawa payung. Jadi masih agak panas sekarang di Mekah dan Madinah. Kalau yang mau plus Turki, di Turki udah mulai sejuk. Nah, ini juga penting yaitu mengenai asuransi. Jadi Bapak Ibu, setiap jamaah itu dibekali dengan dua asuransi. Yang pertama adalah asuransi yang diterbitkan oleh Saudi. Jadi ketika kita bayar visa umroh, itu otomatis kita juga beli asuransi. Karena kalau nggak beli, visanya nggak terbit. Itu. Jadi ini asuransi yang diterbitin otomatis dari pemerintah Saudi. Nah, dari pemerintah Indonesia juga mewajibkan kita membekali jamaah dengan asuransi Indonesia. Nah, ini jamaah juga ada dibekali dua asuransi. Nah, ini fungsinya adalah asuransi Saudi biasanya kalau Bapak Ibu sakit misalnya ya, jangan sampai. Jadi sakit agak-agak parah terus dibawa di rumah sakit pemerintah, nah itu otomatis gratis. Otomatis nanti nggak bayar. Tapi kalau Bapak Ibu nanti dibawa ke klinik, nah itu biasanya berbayar. Nah, kalau klinik yang berbayar, itu nanti klaim asuransinya ke asuransi yang nomor 2. Ke nomor 2. Jadi Bapak Ibu bayar dulu, terus nanti bukti periksanya, bukti tagihan dari klinik itu nanti dikirim ke admin atau di tempatnya mendaftar untuk nanti diklaimkan ke asuransi. Nah, biayanya maksimal 50 juta. Itu tergantung approval dari pihak asuransi. Biasanya sih di approve sesuai dengan tagihan. Jadi sesuai tagihan akan mereka cairkan nanti. Terus jika jamaah sakit di negara lain sama alurnya. Jadi kalau di sakitnya di negara lain misalnya umroh plus Turki, di Turki sakit harus opname. Nah, itu alurnya sama. Jadi jamaah bayar terus nanti bukti bayar disimpan, kita klaim ke asuransi. Kalau dari asuransi cair nanti diserahkan ke jamaah. Biasanya dari mereka langsung ditransfer ke jamaah. Seperti itu. Tapi ya semoga tidak ada yang sakit. Nah, jika biaya pengobatan melebihi batas maksimal biaya penanggungan dari asuransi, otomatis mau nggak mau itu akan dibebankan ke jamaah yang sakit. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai sakit, perbanyak olahraga dari sekarang. Nah, seluruh biaya yang timbul seperti transportasi, jika jamaah sakit juga menjadi tanggung jawab jamaah beserta keluarganya. Tugas travel sebatas membantu klaim ke asuransi dan juga membantu koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memudahkan prosesnya. Seperti itu. Ini jika jamaah sakit. Terus yang berikutnya jika jamaah meninggal. Jika jamaah meninggal saat di Saudi maka akan dimakamkan di Saudi. Jadi meninggal di Mekah dimakamkan di Mekah, meninggal di Madinah dimakamkan di Madinah, meninggal di Jeddah dimakamkan di Jeddah. Biaya yang timbul menjadi tanggung jawab jamaah, tapi biasanya udah nggak ada biaya kecuali biaya tip. Jadi misal kita ngasih penggali kubur ngasih tip, terus kita ngasih yang mandiin kita ngasih tip. Jadi lebih ke tip. Jadi bukan membayar biaya. Semuanya nggak bayar, cuma bayar tip aja. Terus jika jamaah meninggal di negara lain dan minta dipulangkan. Nah, ini biayanya lumayan banyak. Ini juga menjadi tanggung jawab jamaah beserta keluarga jika sampai meninggal di negara lain atau meninggal di pesawat lalu mendarat darurat di negara lain. Nah, tugas travel adalah membantu koordinasi dengan KJRI setempat, membantu koordinasi dengan asuransi, dan lain sebagainya. Nah, untuk biaya untuk biaya pemulangan jenazah ini biasanya lumayan tinggi kalau di negara lain. Kayak bulan, kayak awal,
awal Oktober kemarin saya ngurus pemulangan jamaah dari Dubai itu habisnya di atas 50 juta. Itu. Terus minggu ini ada juga yang meninggal di Madinah, tapi kalau meninggal di Madinah nggak perlu dipulangin, jadi eh, tidak kena biaya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk jaga kesehatan terus, jangan sampai sakit, apalagi meninggal. Nah, berikutnya adalah eh, jangan lupa bawa makanan kesukaan. Kalau Bapak Ibu ada makanan kesukaan, misalnya Mas, lidah saya ini harus makan sambal, Mas. Harus makan sambal. Nah, silahkan bawa sambal dari Indonesia, nggak apa-apa. Silahkan dibawa. Yang bikin lidahnya jadi suka makan, gitu. Jadi kayak ini nih, ya sambal-sambal ABC, sambal apa gitu, nggak. Silahkan dibawa, dimasukkan di dalam koper. Terus berikutnya mengenai uang saku. Uang saku. Jadi uang saku kalau rutenya cuma umroh ya cukup bawa real saja. Kalau rutenya ada Turkinya, silakan bawa real dan juga bawa dolar sama bawa beberapa apa lira juga nggak apa-apa. Kalau yang Turkinya sampai Kapadokia silahkan bawa dolar karena nanti bawa bayar balon bagi yang pengen naik balon terus bayar jeep safari untuk tur-tur tambahan yang di luar program itu bayarnya pakai dolar gitu. Nah, terus Bapak Ibu juga nanti akan dibagi ID card. Nanti akan dibagi ID card saat di bandara keberangkatan. Nah, ID card ini fungsinya sebagai penanda atau sebagai apa namanya identitas karena nanti paspor akan ditahan. Biasanya diminta diminta oleh muasasah untuk menyimpan paspor. Terus sebagai penggantinya Bapak Ibu ke sana kemari keluar dari hotel, nah silakan pakai ID card. Itu fungsi pertama sebagai pengganti identitas. Terus fungsi kedua adalah Bapak Ibu kalau lupa-lupa jalan pulang, nah di situ ada nama hotel dan juga ada nomor mutawif dan juga ada nomor tour leadernya. Jadi tinggal di WA, misal juga nyasar, tinggal WA untuk minta dijemput. Jadi seperti itu. Ini ID card nanti semuanya akan dibagi di bandara. Terus berikutnya di Masjidil Haram juga ada skuter, ada skuter. Jadi bagi jamaah yang sakit, yang udah capek apa nggak kuat jalan, nah itu tawaf sa'i bisa pakai skuter, bisa pakai skuter. Lokasinya di lantai atas. Nah, harganya bervariasi tergantung dipakainya tawaf aja kah atau tawaf plus sa'i. Terus dia juga ada satu seat, ada dua seat, ada satu kursi, ada dua kursi. Jadi harga beda-beda. Nanti bayarnya langsung di tempat. Seperti itu bisa. Nah, kami juga ada layanan penukaran rial untuk membantu jamaah supaya nggak kesulitan. Nah, ini bisa booking ke Mbak Yufi. Nah, nanti pembayarannya saat serah terima uangnya di Bandara Jakarta. Jadi saat di Bandara Jakarta saat keberangkatan. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi untuk info teknis sudah selesai. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya scroll ke paling atas. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, dari Turki ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Semua grup yang dari Turki rutenya akan ke Madinah dulu. Jadi setelah dari Madinah baru ke Mekah. Kalau untuk batik, apakah ada kabin? Batik ada kabin. Ada. Kursi roda dihitung bagasi, tergantung misalnya, Pak. Keberangkatan Padang bagaimana? Keberangkatan Padang karena jamanya sedikit nggak jadi transit KL. Jadi harusnya Padang itu kalau di brosur nginap semalam di KL dan itu mengurangi durasi di Madinah. Tapi sekarang dialihkan nanti jadi Padang Jakarta terus
bareng-bareng dengan grup Jakarta. Jadi durasi menginapnya lebih banyak di Saudi karena nggak kepotong menginap di Kuala Lumpur. Itu. Untuk pulangnya tetap Jeddah Padang pakai Citylink direct. Jadi dari Jeddah ke Padang nggak transit pakai Citylink. Terus bagi yang start Jakarta nanti ganti pesawat di Padang jadi Padang Jakarta. Untuk pesawat Scoot kok tidak ada ya bagasinya. Scoot ada bagasinya maksimal 30 kilo. Scoot ada bagasinya maksimal 30 kilo. Terus keberangkatan dari Sulawesi Selatan bagaimana Pak? Program kita nggak ada yang start Sulawesi. Jadi startnya dari Jakarta, dari KL, dari Surabaya. Dari kota lain biasanya nanti bisa koordinasi sama tempatnya yang mendaftar. Itu untuk dibantu beliin tiket. Pesawat Etihad yang berangkat tanggal 13 apakah transit di Abu Dhabi? Semua pesawat Etihad pasti akan transit di Abu Dhabi. Semua Etihad kalau kita pakai Etihad pasti akan transit di Abu Dhabi. PPT-nya nanti tolong di-share ya. Nanti akan di-share rekamannya, Pak. Terus untuk yang umroh plus Turki, proses check-in Turki Jeddahnya seperti apa? Apakah check-in sendiri? Untuk di Bandara Istanbul nanti check-in sendiri. Jadi ini juga perlu saya infokan bahwa layanan porter untuk umroh plus Turki itu tersedianya di Jakarta dan di Bandara Jeddah saat mau ke Madinah, terus di hotel-hotel di Saudi. Nah, untuk di Bandara Turki itu tidak termasuk layanan porter karena porternya nggak ada kalau di keberangkatan, terus kalau di kedatangan itu kadang ada, kadang tidak. Seperti itu. Nah, termasuk untuk check-in untuk rute Istanbul Jeddah itu nanti check-innya masing-masing. Kita tahu kelompok mana, pesawat apa, kapan dapat infonya. Ini saat mendaftar biasanya harusnya sudah tahu, Pak, karena ada di brosur. Jadi program yang mana, nah, itu waktu mendaftar mestinya memilih program yang mana. Ya gitu. Biasanya di situ udah ada info pesawat. Tanggal 15 Jakarta KL Saudi boleh bawa koper kabin boleh. Jadi yang ke Saudi yang pakai Saudi Airlines-nya dari KL nggak apa-apa pakai koper beroda. Koper yang disarankan terbuat dari material apa? Koper ini sih Pak, koper biasa sih. Boleh bawa pemanas air, boleh. Silakan dimasukkan ke koper. Bagaimana dengan jamaah yang menggunakan kursi roda? Rencana kursi roda bawa sendiri, bagaimana peraturannya? Kursi roda nanti dibagasikan. Kursi roda dibagasikan. Daftar providernya saat sudah tiba di tujuan atau saat di Indonesia. Jadi kalau pakai Telkomsel kita bisa setting. Jadi misal kita daftar dari sekarang, terus kita bisa pilih tanggal aktifnya mulai kapan. Nah, tanggal aktifnya itu dipilih di hari kita mendarat di Saudi. Daftarnya bisa dari sekarang, nggak apa-apa. Yang penting tanggalnya nggak salah pilih. Kalau yang bawa cukur elektrik disimpan di tas jinjing atau di koper. Cukur elektrik. Nah, elektronik mending di ini apa namanya di jinjing. Maaf mau tanya untuk obat-obatan apakah wajib di koper bagasi? Bagaimana jika ada keluhan kesehatan saat sedang flight pesawat akan sulit jika obat tidak dibawa? Obat bisa dibawa di ransel asalkan bukan cairan yang lebih dari 100 mili. Apakah suntik meningitis wajib atau tidak? Suntik meningitis sekarang sudah tidak wajib, jadi nggak wajib suntik, nggak bukan menjadi persyaratan. Kalau dulu suntik meningitis adalah syarat wajib ketika jamaah tidak punya buku kuning bukti bahwa suntik meningitis itu tidak boleh terbang. Kalau sekarang jamaah tidak punya buku kuning, tidak suntik meningitis, tidak apa-apa, tidak boleh terbang. Tapi bagi yang pengen suntik, misal pengen terhindar dari virus, ya sudah silakan, nggak apa-apa. Tapi sama sekali tidak mempengaruhi keberangkatan.
Bawa durian boleh. Waduh, jangan. Ini baunya ini nanti dimarahin. Izin bertanya apakah vaksin booster wajib ada. Kalau Bapak Ibu Ustadz KL, silahkan disiapkan vaksin. Jadi silahkan. Kalau nggak mampir ke KL nggak usah, nggak wajib. Sudah nggak ditanyain. Kalau Jakarta ke Abu Dhabi Jeddah atau Jakarta Jeddah udah nggak ditanyain. Uang saku saya tukar dulu di Indonesia apa ambil di ATM Turki. Uang saku kalau ke Turki bisa bawa dolar, bisa bawa dolar. Sambil kalau liranya nanti tarik tunai di Turki juga nggak apa-apa, bisa. Tapi dolar bawa dari Indonesia. Dolar pasti laku di sana. Soalnya kalau nanti mau naik balon terus nuker dari lira, itu biasanya kursnya ngawur, kursnya jelek. Di Turki kalau belanja bisa gesek debit, bisa, bisa, bisa gesek kartu debit, bisa pakai kartu yang lain juga bisa. Tapi kalau belanjanya di toko-toko kecil, nah itu nggak bisa biasanya. Tapi kalau di toko-toko yang ya toko standar toko kayak di sini lah, yang besar lah, yang nggak besar lah itu bisa. Paspor tetap dikirim nggak 4 hari sebelum berangkat. Kalau sudah mepet, jangan. Kalau masih ada waktu dan dirasa cukup pengirimannya, silahkan dikirim. Bawa uang sekitar berapa mas normalnya? Nah ini sebenarnya tergantung masing-masing orang. Kalau bagi orang-orang yang nggak terlalu belanja, yang biasanya cuma sekedar untuk apa, pengen icip-icip, pengen beli kurma beberapa kilo, pengen beli baju, nah itu ya antara 500 sampai 1.000 real udah cukup. Tapi kalau yang sekalian plus Turki bisa sekaligus bawa 500 dolar untuk naik balon, untuk naik jeep bagi yang ingin naik balon dan naik jeep. Mbak Yufi bisa tukar uang lira juga? Tidak bisa. Mbak Yufi real, hanya real. Untuk obat-obatan boleh dibawa ke ruang bagasi? Boleh. Saya berangkat tanggal 5. Itu pesawat apa? Nah ini saya nggak hafal ini. Baiknya untuk wanita bawa berapa gamis? Nah, tergantung durasinya. Kalau durasi pendek, ya bawa 3 gamis boleh. Sisanya nanti beli di sana. Karena ibu-ibu paling mudah tergoda untuk beli baju. Setiap pulang dari masjid, habis subuh kanan kiri ada penjual mampir. Setiap hari mampir. Jadi jangan bawa baju banyak-banyak karena nanti nggak dipakai. Tetap tergoda beli baju di sana. Kumpul jam berapa? Nah, kumpul jam berapa nanti bisa di grupnya masing-masing. Yang plus Jordan, Aqsa itu mixed flight. Nah, itu Etihad dan Royal Jordan. Info hotel Mekah dan Madinah. Ini tergantung programnya. Tapi kalau program normal biasanya Madinah, Jauharat Rosid, Mekah, Ziwar Al-Bait. Ke SBY pagi jam 6 transit Singapura untuk makan apakah sudah tercover makan pagi dan siang di Singapura. Kalau pakai Scoot biasanya terbangnya jam 9 pagi. Nah, itu nanti dapat makan saat sebelum terbang. Terus nanti makan lagi sore saat terbang lagi. Jadi untuk rute Surabaya Singapura itu nggak dapat makan di pesawat, tapi sebelum berangkat kita kasih makan nasi box. Terus nanti dapat makan lagi saat penerbangan Singapura ke Jeddah. Ini kalau pakai Flyscoot. Di Turki berapa hari, Pak? Ini tergantung programnya, karena ada yang program 12 hari, ada yang program 16 hari. Selain tas jinjing kuning, boleh tidak bawa tas ransel sekolah? Boleh, tapi yang kalau dari Jakarta hanya boleh 1 biji. Jadi kalau bawa tas ransel agak besar, tas jinjing kuningnya bisa dimasukkan ke koper atau bisa dimasukkan ke tas ransel. Madinah dulu atau Mekah dulu, ini beda-beda tergantung programnya. Masih bisa pesan seragam batik. Nah, ini seragam batik itu satu paket dengan perlengkapan, Pak. Bu, maaf. Jadi satu paket. Jadi kalau ibu perlengkapannya dikirim nanti otomatis sudah dapat batik.
Adakah item terbaru untuk masing-masing keberangkatan? Ada, nanti di-share di grupnya masing-masing. Satu mutaif nanti handle berapa jamaah? Satu mutaif satu bis. Jadi kalau misal satu keberangkatan ada 2 bis atau 3 bis, masing-masing ada mutawifnya. Maaf, saya konfirmasi kembali. Jadi pesawat Etihad bisa bawa koper kabin maksimal 7 kilo. Bisa, Etihad bisa. Pesawat Indigo transit mana, Kak? Pesawat Indigo transit Mumbai, India. Tepatnya Sarukan. Nah, ini. Untuk bagasi berapa kilo Saudi Airlines? Saudi Airlines 1 kali 23 kilo untuk yang start Jakarta. Untuk yang start KL sebenarnya sama, tapi karena pesawat lanjutannya kayak Surabaya KL itu cuma 20, jadi 20 kilo. Kalau yang via Kuala Lumpur, yang promo Kuala Lumpur. Pesawat Scoot aturan kabinnya bagaimana? Scoot boleh 10 kilo kabin. Kalau yang lain-lain 7 kilo. Yang di Padang kita nanti ada pendamping dari Padang atau pas di Jakarta. Nanti langsung ketemunya di Jakarta dengan rombongan. Nanti langsung ketemu di Jakarta. Jadi nanti kita kirim tiketnya yang dari Padang, nanti Padang domestik ke Jakarta, terus nanti kumpul dengan grup di Jakarta termasuk dengan leadernya. Transit di Jeddah untuk lanjut ke Istanbul. Untuk lanjut ke Istanbul, apakah ambil bagasi atau hanya check-in ulang? Tidak perlu ambil bagasi dan tidak perlu check-in. Jadi waktu transit di Jeddah, koper nanti akan otomatis diurus sama maskapai, turun di Jeddah, penumpangnya saja yang turun, terus nanti ganti pesawat, terus terbang lagi ke Istanbul. Untuk keberangkatan tanggal 6 di ITIN kumpul jam 15, namun di jam penerbangan apakah ada perubahan? Ada, ini sudah diumumin ini, yang tanggal 6 ini, jam kumpulnya. Untuk kabin pakai Saudia nggak boleh bawa koper beroda ya? Iya betul, ini khusus untuk yang dari Jakarta terbangnya. Tapi rute berikutnya nggak apa-apa. Panahnya harus habis dalam waktu. Nah, ini keklik kayaknya nih. Hmm. Maksudnya koper tidak boleh beroda itu seperti koper yang ada kebanyakan. Nah, ini untuk yang kabin, Mbak. Untuk kabin khusus untuk yang Saudi Airlines dari Jakarta. Jadi biasa kan ada koper yang rodanya 4, yang kabin, yang dibawa ke atas pesawat. Nah, itu nggak boleh khusus dari Jakarta. Tapi kalau misal nanti dari Turki beli atau dari Jeddah waktu mau pulang udah beli, gitu nggak apa-apa. Bawa tas ransel bisa masuk kabin ya bisa. Yang penting beratnya maksimal 7 kilo. Mas, kalau main tolong include antar jemput ya. Ini masnya gimana? Hmm. Mas, kalau semisal kita mau coba kereta cepat dari Madinah ke Mekah bisa, namun nambah biaya. Hah? Bisa tidak paspor dikumpulkan saat di Jakarta? Jadi Bapak Ibu, kenapa sekarang kami minta ngumpulin paspor itu supaya bisa dipersiapkan tim lebih lebih bagus gitu. Jadi kita siapin semua dokumen, kita siapin di bandara semua udah siap. Kalau jamaah baru mengumpulkan paspor di bandara, tim keberangkatan itu nanti kelabakan ngisi visanya, ngisi tiketnya dan lain-lain. Untuk jam keberangkatan masing-masing grup dipantau di grup WhatsApp nanti akan di-share. Bawa celana sabuk, adakah manasik? Skuter kira-kira bisa, kira-kira berapa biaya sewanya untuk saya saja? Ada tadi di ini, di brosurnya. Di Madinah dan Mekah menunya Indo atau Arab? Menunya Indo. Jadi selama di Saudi menunya menu Indo. Mengutip apa yang tadi disampaikan bahwa paspor kalau sudah mendekati H-4 lebih baik tidak kirim. Iya Pak, kalau udah terlalu mepet dirasa nggak, kalau dikirim JNE dirasa bakalan telat, jangan dikirim Pak.
dibawa saja nanti ke bandara. Tapi konfirmasi ke tempatnya mendaftar. Untuk air zam-zam yang 5 liter itu nanti waktu pulang gimana bawanya. Jadi untuk rute Jeddah Jakarta itu zam-zam turun di Jakarta. Untuk rute yang ke Kuala Lumpur, yang Jeddah Kuala Lumpur pakai Saudi ya, itu jam-jam turun di Kuala Lumpur. Nah, dari Kuala Lumpur ke kota masing-masing itu biasanya dihitung berat. Jadi nanti berat barang bawaan harus dikondisikan supaya tidak melebihi jatah. Itu. Mohon untuk info nama hotel di Istanbul. Itu akan diinfo nanti setelah fix semua, kita share jadwal fix dan juga nama-nama hotelnya. Kalau dapat jam-jam, ini udah. Oke. Kalau mau air jam-jam lebih boleh nggak Mas? Jadi jam-jam yang boleh dicekinkan hanya 1 galon per orang. Kalau mau bawa lebih dimasukkan dalam koper. Oke, saya rasa sudah cukup untuk info teknis. Sesi selanjutnya adalah sesi manasik. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan bisa di chat juga. Nanti insya Allah saya replay di situ. Oke, cukup Padahal belum sekian dari dijawab. saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Ustadz Rinaldi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kita siapkan materinya dulu. Sebentar. Oke. Sudah terlihat? Terlihat. Sudah. Suaranya jelas Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah. Jelas. Baik, mohon kerjasama dulu. Alhamdulillah jelas. Mikrofonnya dimatikan Bapak Ibu. Baik. Siap. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa atammu taslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi Suaranya agak ajma'in. keras sedikit. Siap. Siap, siap. Ini suaranya cuma segini doang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث أو كما قال. Yang saya hormati Mas Haji Rendi Barataputra selaku Direktur dari PT Labbaika Cipta Imani. Yang saya muliakan, yang saya hormati, ta'zimi seluruh jamaah PT Labbaika yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah, semoga kita semua, panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian berangkat dan pulang dari umrohnya membawa umroh yang mabrur. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi malam hari ini perkenalkan saya Nadi Abu Robi. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi daripada manasik umroh. Insya Allah nanti untuk sesi ini akan dibagi menjadi 2 sesi seperti yang sudah disampaikan di awal, yaitu sesi materi dan yang kedua nanti ada tanya jawab. Yang sama juga nanti akan kami jawab yang ada di chatting saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon izin karena saya di sini mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi ini bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah bolak-balik melaksanakan haji, umroh dan sebagainya, Pak Yai, Bu Nyai, Pak Ustadz, Ustazah semua mohon izin saya jalankan tugas saya dulu, nggih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Sebelum saya mulai ke materi pokoknya, terlebih dahulu ada 3 hal penting yang mungkin ini menjadi bahan renungan kita untuk kita persiapkan.
sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama adalah niat. Jadi monggo Bapak Ibu, sebelum berangkat kita setel niat kita, niat ibadah. Mohon izin mikrofonnya dimatikan dulu Bapak Ibu. Kita setel niat kita, niat ibadah, sehingga nanti apapun yang akan kita alami, entah mungkin kita, semoga saja kita berharap semuanya lancar jaya ya, berjalan dengan lancar, sesuai schedule semuanya berjalan lancar. Tapi kalaupun nanti Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan sedikit ya ujian dan sebagainya, tatkala kita menyingkapinya dengan niat ibadah, insya Allah semuanya akan berpahala besar. Niat kita setel karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada embel-embel bahwa kita pengen apa, yes, adalah mungkin orang yang melaksanakan ibadah karena ingin dipuji dan sebagainya. Jadi ini hal yang sangat penting karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal yang kita laksanakan itu tergantung dari niatan kita. Jadi monggo Bapak Ibu, niat kita tata dari sekarang. Oke. Yang kedua Bapak Ibu yang saya muliakan yaitu ilmu. Jadi modal ilmu ini menjadi modal yang sangat penting sebab ulama berpesan kepada kita semua, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Setiap orang yang melaksanakan amaliyah tanpa ilmu, dikhawatirkan amal tersebut akan mardudah la tuqbal, ya, akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin sudah keluar dana puluhan juta ya, jauh-jauh datang dari Indonesia menuju ke tanah suci. Ada mungkin di sini yang menjadi pegawai negeri dan sebagainya harus minta izin cuti ruwet lah dan seterusnya. Ada yang mungkin jual barang-barang A, B, C, D macam-macam untuk bisa melaksanakan ibadah umroh yang mulia ini. Nah, tentunya kita tidak ingin itu sia-sia, sehingga Bapak Ibu mohon izin di sini kami bertugas untuk sharing ilmu yang kaitannya tentang pelaksanaan ibadah umroh yang insya Allah sesuai dengan apa yang menjadi ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu ini sangat penting, sehingga saya mohon izin, saya mohon permaklumannya nanti untuk mengikuti pemberian manasik ini sampai sampai selesai, ya. Sehingga nanti di sana ketika melaksanakan ibadah umrohnya semuanya berjalan dengan ilmu insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya adalah tawakal. Tawakal ikhlas, ya. Ikhlas, saya ulangi lagi yang saya sampaikan di awal bahwa apapun yang akan terjadi nanti dengan jamaah di sana ketika perjalanan dari rumah dan seterusnya, kalau orang sudah pasrah tawakal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi enak. Oke, semuanya akan menjadi enak. Misalnya makannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kita, ya enggak apa-apa, nama juga ibadah, pasrah apapun yang menjadi qada-qadar Allah Subhanahu wa taala kita terima. Maka insya Allah dengan 3 modal penting ini, perjalanan Bapak Ibu ibadah akan lancar, ikhlas, tulus, dan insya Allah akan mendapatkan apa yang menjadi janji daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu dengan umroh yang lain akan menjadi kafarah, akan menjadi penebus dari setiap dosa yang kita laksanakan. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur, umroh yang mabrur, tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Insya Allah semua yang hadir pada malam hari ini, semua jamaah adalah calon-calon penghuni surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada 3 tempat mulia yang menjadi rekomendasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kunjungi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah riwayat, la tushaddur rihal la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian berpayah-payah untuk melaksanakan safar kecuali ke 3 tempat, ke 3 masjid. Masjid mana saja? Yang pertama Masjidi Hada, kata Rasulullah. Berpayah-payah untuk bisa datang hadir di Masjid Nabawi, ya. Wa Masjidil Haram, dan yang kedua Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Karena memang pasti ada istimewa di situ. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah riwayat,
salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwah, kata beliau. Salat di masjid saya ini lebih utama daripada salat di masjid lain sebanyak lebih daripada 1000 kali lipat. Artinya 1 kali Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi, ya, itu pahalanya lebih dari 1000 kali lipat, bukan 1000, tapi lebih. Jadi afdalu itu kalau orang-orang kalau dari di gramatikal Arab namanya sintabdil, ya. Afdalu lebih afdal, lebih utama daripada kita sholat di Indonesia 1000 kali sholat. Gitu. Itu yang sangat menjadikan kemudian Masjid Nabawi ini menjadi tempat yang sangat istimewa. Sehingga orang-orang yang ibadah tekun di Indonesia itu bisa disalib, mungkin bahasa kasarnya begitu ya, bisa disalib hanya dengan beberapa kali sholatnya Bapak Ibu nanti di Tanah Suci. Nah itulah, makanya nanti benar-benar dimanfaatkan waktu tatkala berada di Masjid Nabawi untuk memperbanyak sholat di masjid. Illal Masjidil Haram, kata Rasulullah, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu ganjarannya afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwah, lebih besar daripada 100.000 kali lipat. Ini malah luar biasa, ya. Sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih besar dari 100.000 kali lipat. Makanya nanti jangan sampai ya eman-eman lah, di eman-eman jangan sampai tidak sholat di Masjidil Haram. Gitu Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Kalau Masjid Aqsa menurut sebagian riwayat itu pahalanya sama, lebih, ya, lebih dari 500 kali lipat sholat di masjid yang lain. Nah inilah kemudian yang menjadi alasan kenapa 3 tempat ini begitu sangat direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Baik, Bapak yang saya muliakan, sekarang kita akan masuk kepada materi pokok, ya. Jadi insya Allah nanti selama pengisian sesi pertama, sesi kedua ini, manasik ini, saya akan menyampaikan 4 materi pokok ini. Saya akan mulai dengan syarat umroh, kemudian rukun umroh, wajib umroh, dan yang terakhir sunnah, larangan, dan dam. Ini semuanya poin-poin yang sangat penting, sehingga nanti mohon untuk diikuti dengan seksama. Baik, bismillah, kita mulai dengan syarat umroh dulu Bapak Ibu, ya. Jadi syarat umroh di sini sama seperti syarat haji, ya. Yang pertama, orang yang terkena tuntutan untuk melaksanakan ibadah umroh tentunya adalah mereka yang beragama Islam, sehingga non muslim tidak perlu dan tidak diperintahkan. Yang kedua, balik. Mohon izin mikrofonnya dulu Bapak Ibu, ya, biar tidak rame nanti, supaya yang lain mendengarnya dengan suara yang jelas. Yang kedua syaratnya adalah balik, ya. Jadi anak kecil bagaimana Pak Ustadz kalau melaksanakan umroh? Ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi dia hukumnya tidak wajib. Artinya bukan anak kecil, tidak dikenai khitab taklid, tidak diperintahkan untuk melaksanakan umroh. Kok melaksanakan? Ya dapat pahala. Berpahala untuk orang tuanya. Admin minta bantuannya, admin. umroh. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ya. Mohon izin sekali lagi yang pakai mikrofon dimatikan dulu. Baik, yang ketiga adalah berakal. Berakal, ya, tentu jelas lah orang yang berakal lah yang dianjurkan, yang diperintahkan Allah SWT. Selanjutnya adalah merdeka. Merdeka alhamdulillah pada zaman kita sekarang tidak sama seperti zaman Rasulullah dulu. Zaman Rasulullah dulu masih ada perbudakan, kalau sekarang sudah tidak. Sekarang sudah tidak ada. Dan yang kelima adalah istita'ah. Ini hampir sama dengan haji, ya. Istita'ah di sini artinya mampu dari kesehatan, ya, tidak sakit-sakitan. Kemudian perjalanannya aman, kemudian ada kendaraan, ada bekal, dan sebagainya. Itu yang menjadi syarat-syarat daripada istita'ah itu sendiri. Nah, kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Baik, selanjutnya kita akan ke rukun Bapak Ibu, ya. Ini yang kedua. Rukun umroh. Rukun umroh yang pertama adalah niat. Niat di mana? Niatnya di mikot. Nanti akan saya jelaskan panjang lebar, ya. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Ketiga sa'i, dan yang keempat adalah tertib. Tertib artinya mendahulukan yang harusnya didahulukan dan mengakhirkan yang harusnya diakhirkan. Kira-kira seperti itu.
Saya akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Kita mulai dari niat dulu. Niat umroh di mikot, ya. Niat umroh di mikot. Jadi ini ada 2 poin. Nanti saya bagi jadi 2 poin. Yang pertama adalah sebelum niat dan yang kedua sesudah niat. Sebelum niat yang wajib dilaksanakan oleh jamaah yaitu berihram. Jadi wajib berihram sebelum melaksanakan niat. Bahkan niat sama ihram ini nanti dilaksanakan bebarengan. Artinya seperti orang sholat, gitu. Takbiratul ihram kan istilahnya. Bebarengan antara niat dengan ihram. Kemudian sebelum niat juga nanti dianjurkan untuk melakukan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah ihram. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian sesudah niat apa? Sudah niat yang wajib dilaksanakan adalah menghindari larangan. Ini hukumnya wajib. Dan yang kedua melakukan sunnah sesudah niat. Ini sunnah-sunnah ihram Bapak Ibu. Sebelum niat ihram, hendaknya panjenengan nanti melaksanakan mandi sunnah ihram. Kemudian bercukur, bukan bercukup ya. Bercukur, memotong kuku, memakai wewangian, berpakaian ihram, sholat sunnah ihram. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, saya akan menjelaskan dulu bagaimana runtutan daripada pelaksanaan niat daripada Bapak Ibu nanti. Nah, grup ini nanti mungkin akan dibagi menjadi 2 grup. Ada jamaah sebagian yang akan melaksanakan niat ihram itu di Madinah, di Bir Ali ya. Ini bagi jamaah yang menuju ke Madinah dulu. Jadi Madinah dulu baru Mekah. Nanti mikotnya ataupun niat ihramnya akan dilaksanakan di Bir Ali. Biasanya nanti Bapak Ibu misalnya begini, Bapak Ibu akan melaksanakan umroh pada hari Ahad misalnya ya, pada hari Minggu. Maka biasanya hari Sabtu sore atau malam atau bahkan Minggu pagi itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan manasik untuk umroh pemantapan ya, bimbingan manasik pemantapan. Kadang dilaksanakan di restoran, kadang di lobi, kadang juga dilaksanakan di pelataran Masjid Nabawi. Jadi mohon nanti untuk diikuti agar lebih mantap lagi materi manasiknya. Selanjutnya adalah di pagi hari ya, setelah selesai diberikan pembekalan manasik, nanti Bapak Ibu mempersiapkan barang-barang segala macam semuanya di kamar kan, karena sudah harus ke arah Mekah ya, harus ke Mekah, siapkan barang-barang, koper semuanya disiapkan dan ditaruh di depan kamar masing-masing gitu. Nah, kemudian jangan lupa di pagi hari sebelum berangkat melaksanakan, jadi begini, nanti Bapak Ibu akan berangkat menuju Mekah ya, menuju Bir Ali langsung Mekah itu setelah selesai melaksanakan sholat zuhur biasanya. Nah, nanti menjelang waktu zuhur sekitar jam 10-an mungkin ya, 10 atau 11, itu Bapak Ibu melaksanakan sunnah-sunnah ihram dulu. Apa? Yaitu seperti mandi ya, mandi sunnah itu. Nah, nanti mandinya itu seperti orang mandi wajib. Ya, seperti orang mandi jinabah nih kalau Bapak Ibu ya. Ya keramas, ya motong kuku, cukuran dan sebagainya gitu. Kemudian ya memakai wewangian itu disunahkan. Kemudian memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki nanti pakaian ihramnya udah jelas ya, putih 2 lembar itu. Jangan menggunakan pakaian berjahit. Kemudian setelah itu nanti melaksanakan sholat sunnah ihram. Nah, sholat sunnah ihram ini biasanya itu kita melaksanakannya di tempat di Bir Ali biasanya, di mikot sana. Itu sebelum niat ihram. Nah, nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melaksanakan sunnah-sunnah tadi, maka berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur, Masjid Nabawi. Sholat duhur, selesai sholat duhur, nanti langsung Bapak Ibu melaksanakan sholat asar dengan dijamak takdim. Nah, ini mungkin terkait jamak kasar ini yang sangat penting juga untuk disampaikan. Cuman ini karena mungkin durasi ya, jadi mungkin saya tidak bisa menyampaikannya panjang lebar. Intinya begini, Bapak Ibu nanti akan melaksanakan perjalanan mulai dari Indonesia, mungkin juga transit di negara-negara tertentu. Ingat baik-baik bahwa umroh ini hukumnya sunnah. Sekali lagi, umroh ini hukumnya sunnah. Jangan sampai gara-gara umroh, kemudian Bapak Ibu ada yang kemudian, ya maaf cakap lah ya, ada yang tidak begitu memberatkan sholat, terlalu santai. Atau kalau mungkin tidak tahu caranya melaksanakan sholat agar agak jama ataupun qashar, nanti bisa ditanyakan di pembimbingnya, di TL-nya gitu. Ini sangat penting sekali. Kalau tidak nanti bisalah menjapri kami, nggak apa-apa. Jadi nanti ada aturan sholat jamak qashar. Nah, itu juga dilaksanakan nanti di Madinah tatkala Bapak Ibu akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Jadi tadi ya, siang hari zuhur
sholat zuhur berjamaah. Kemudian setelah sholat zuhur berjamaah, Bapak Ibu melaksanakan sholat asar di jamak takdim. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu berangkat menuju ke Bir Ali, langsung los ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu sebelum niat. Nah, setelah niat, hendaknya Bapak Ibu memperbanyak membaca talbiyah, kemudian berzikir, bersolawat, berdoa, dan lain sebagainya. Nah, ini urutannya ya, yang saya jelaskan tadi ini. Jadi yang paling atas ini persiapan dari Madinah, semua jamaah dalam kondisi berpakaian ihram. Ya, seperti itu, ada orang jalan itu. Sholat berjamaah zuhur, langsung sholat asar di jamak takdim. Kemudian selanjutnya sampai di Bir Ali, nanti biasanya kita dokumentasi dulu ya, foto bersama. Kemudian yang wudhunya batal nanti wudhu dulu ya, wudhu dulu bersuci. Kemudian setelah itu masuk ke Masjid Bir Ali untuk sholat sunnah tahiyatul masjid jika sempat ya. Kemudian sholat sunnah ihram. Setelah itu berdoa. Setelah berdoa, kemudian Bapak Ibu semua jamaah keluar dari masjid menuju ke bis. Ini seperti foto yang paling bawah ya. Nah, kemudian nanti di bis, disitulah nanti tempat berniat ihram dipandu oleh mutawib. Setelah itu memperbanyak membaca talbiyah. Nah, kira-kira ini urutannya Bapak Ibu ya. Semoga ini jelas dan bisa dipahami. Nah, ini niatnya sekarang. Niat ihram dan bacaan setelah niat. Jadi setelah tatkala niat ihram nanti akan dipandu mutawibnya. Niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Ingat Bapak Ibu ya, ini saya pertegas lagi bahwa yang namanya niat itu dalam hati. Sekali lagi, niat itu dalam hati. Jadi tidak cukup hanya dilapaskan saja. Hatinya nanti harus ikut mengucapkan aku berniat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Nanti akan dipandu oleh mutawibnya. Nah, setelah selesai niat tadi, nanti Bapak Ibu membaca doa yang ada di sebelah mana itu, Bapak? Sebelah kiri ya, yang warnanya biru ini. Bacaannya Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku di mana saja Engkau menahanku. Nah, ini Bapak Ibu, ini dibaca doa ini agar nanti ketika melaksanakan umroh, kok ada halangan yang menjadikan umrohnya tidak bisa disempurnakan, maka Bapak Ibu terbebas dari dam. Kenapa? Karena sudah niat dari awal ini. Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah sunnah memperbanyak talbiyah. Oke. Ini saya bacakan sigotnya dulu. Tolong nanti benar-benar diperhatikan panjang pendeknya. Diperhatikan makharijul hurufnya. Mana ha, mana gunnah dan sebagainya. Ya. Nah, ini nanti sunnahnya bagi laki-laki untuk dibaca nyaring. Kencang-kencangnya bagi laki-laki bagus, nggak apa-apa. Nah, bagi perempuan lirih saja. Nah, bunyinya nanti bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kira-kira seperti itu. Atau pingin nadai pakai nada yang syahdu juga nggak apa-apa. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Juga bebas. Mohon maaf suara saya cempreng nih karena memang lagi tidak ada sedikit radang di tenggorokan saya. Nah, ini nanti perbanyak bacaan bacaan talbiyah ini Bapak Ibu. Nah, orang yang membaca talbiyah ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'ahalla muhillun qattun illa busyira. Tidak ada orang yang kemudian mengucapkan talbiyah ya. Talbiyah, tahlil, talbiyah. Wala kabbara mukabbirun, bertakbir qat illa busyira, kecuali akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan kabar gembira. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bil jannah, apakah dengan surga kabar gembiranya? Rasulullah mengatakan, na'am. Qala na'am. Ya, ganjaran, imbalan ataupun janji Allah bagi orang-orang yang bertalbiyah ya sampai dengan Mekah nanti akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala bil jannah gitu.
Nah, selanjutnya dalam sebuah riwayat lain Rasulullah mengatakan tidak ada balasan bagi orang-orang yang ihram yang senantiasa bertalbiyah sampai terbenam matahari kecuali dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala dan dia pulang tanpa membawa dosa seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah, luar biasa. Ini betapa besar ganjarannya orang yang melaksanakan umrah, orang yang bertalbiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini selanjutnya tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini terkait talbiyah. Ini penting untuk saya sampaikan bahwa lafaz labbaika ini ya yang sesuai dengan PT labbaika namanya juga ya. Masya Allah, kok bisa pas itu. Lafaz labbaika ini adalah bahasa ataupun lafaz yang kita ucapkan untuk menjawab panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimah jawab namanya ya, kalimah yang digunakan untuk menjawab panggilan seseorang. Biasanya kalau kalau ada orang dipanggil sama anaknya misalnya, orang Jawa bilang ling, misalnya kata orang tuanya begitu. Terus si anak mengatakan dalam, atau kalau bahasa Arab ya, ketika orang dipanggil kadang-kadang dia menjawabnya dengan ucapan marhaban gitu. Kadang-kadang aywa, kadang-kadang na'am, kadang-kadang labbaik. Nah, ini labbaik ini adalah jawaban, tapi ini tingkatan bahasanya itu bahasa yang sangat-sangat halus. Bahasa kromo kalau orang Jawa bilang. Nah, ini labbaik ini kita ucapkan untuk menjawab panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal saya membacakan sebuah ayat ya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah dan sudah selesai Ka'bahnya dibangun, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil umat manusia. Kata Allah, ya Ibrahim, wa adzim fin nasi bil haji. Panggillah seluruh umat manusia untuk melaksanakan haji. Loh, kok haji Pak Ustadz? Kok bukan umroh? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kata Rasulullah, umroh itu juga haji. Meskipun dia termasuk haji kecil ya, haji juga. Sehingga ganjarannya sama, umroh mabrur dan ganjarannya surga, haji mabrur ganjarannya juga surga. Kira-kira seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian naik ke atas salah satu bukit yang ada di sekitar Ka'bah sana. Wakilah ada yang mengatakan di Jabal Abi Kubes itu, dia naik di sana kemudian berteriak memanggil kita semua. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ibrahim, panggil umat manusia untuk melaksanakan haji, maka akan datang kepada orang dari berbagai penjuru berbondong-bondong, baik yang berjalan kaki maupun menaiki kendaraan dan sebagainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu hal yang sangat-sangat tidak bisa dipungkiri adalah betapa Allah Subhanahu wa taala itu selalu menepati janjinya. Okay? Jadi ditafsirkan di kitab-kitab tafsir bahwa tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil kita semua, dulu kita menjawab panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik ini. Ya Bapak Ibu. Nah, ucapan yang sama itu pun yang akan kita lantunkan sepanjang perjalanan kita dari Bir Ali sampai ke Makkah Al-Mukarramah, itu terus diulang-ulang. Nah, itulah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala senang dan membalas bacaan-bacaan talbiyah kita dengan janjinya itu surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sekilas tentang talbiyah ya. Jadi talbiyah itu sekali lagi adalah jawaban kita. Jawaban kita, ya Allah, terima kasih Engkau sudah memanggil hamba ya Allah. Dari sekian ribu, sekian juta orang yang ada di dunia, di Indonesia ya. Sayalah salah satu yang panjenengan panggil dan terima kasih sudah memanggil kami. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah ini hal yang perlu untuk saya sampaikan. Ini terkait larangan umroh. Oke. Nah, larangan umroh yaitu bagi laki-laki, bagi perempuan, dan bagi keduanya. Yang pertama bagi laki-laki. Untuk laki-laki, perhatikan Bapak Ibu ya, dilarang memakai pakaian berjahit. Singlet lah, celana dalam lah, dan sebagainya. Itu haram hukumnya. Ya. Kemudian memakai sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki. Kemudian menutup kepala, baik menggunakan topi, menggunakan kain ihram, menggunakan apa saja tidak. Itu untuk laki-laki. Nah, selanjutnya untuk perempuan dilarang menggunakan cadar. Bapak Ibu ya, Ibu mohon maaf nanti kalau panjenengan menggunakan cadar saat melaksanakan umrah itu cadarnya dibuka. Pak Ustadz, saya malu dilihat orang. Kalau malu nanti caranya boleh di belakang biar tidak dilihat sama siapa-siapa. Okay?
Kemudian dilarang bagi perempuan menggunakan sarung tangan. Maksudnya sarung tangan di sini untuk tangan zahiran wa batinan. Fokus tangan luar dalam. Ini hukumnya. Baik, selanjutnya larangan bagi keduanya. Larangan bagi laki-laki dan larangan bagi perempuan. Ini perhatikan. Yang pertama, memakai wewangian. Haram. Menggunakan wewangian apapun. Baik wewangian, ya dia wewangian ataupun sabun ataupun apa saja. Yang ada wewangiannya. Tidak boleh. Haram hukumnya memotong kuku, mencukur rambut, memotong pohon, berburu, kemudian meminang, menikah atau menikahkan. Nah ini malah terkait menikah atau menikahkan ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahkan menikahnya pun itu hukumnya tidak sah. Saya ulangi, bahkan menikah pada saat orang sedang melaksanakan ibadah umroh, berihram, itu hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah. Ya, ada lagi ulama yang mengatakan nikahnya sah, tapi hukumnya haram dan wajib untuk membayar denda ataupun dam gitu. Selanjutnya bercumbu rayu. Nah, ini bagi yang berangkat suami istri ya, ditahan dulu, jangan mesra-mesra dulu ya. Kemudian bersetubuh ataupun jima, maaf Niki. Bersetubuh ini apalagi melakukan ini larangan yang satu ini malah dendanya paling besar ya. Kemudian bertengkar atau berkata kasar dan kotor. Nah, ini salah satu penyakit ya, salah satu hal yang menjadi pantangan utama bagi jamaah haji ataupun jamaah umroh. Jangan sekali-kali mau dipancing, diprovokasi sehingga Bapak Ibu bertengkar ataupun mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar ya, tatkala dalam kondisi berihram. Satu, terkena dam. Yang kedua adalah pahala umrohnya dieman-eman, ya. Pahala umrohnya dieman-eman. Gara-gara mulut tidak bisa dijaga, ya, sehingga kemudian keluarlah kata-kata kotor. Dari keluar kata-kata kotor tersebut terjadilah pertengkaran. Makanya Rasulullah mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Mendingan diam kalaupun omongan kita tidak bermanfaat atau bahkan membuat kegaduhan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ingat-ingat nih larangan guys Bapak Ibu. Larangannya ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas dam atau hukuman jika melanggar ya. Yang pertama adalah tartib takdir. 2 tartib ta'dil, 3 takhir ta'dil, dan yang keempat takhir ta'dil. Nah ini panjang lebar kalau saya bahas bisa sampai pagi, sehingga saya di sini meringkasnya saja. Jadi secara umum dam itu terbagi menjadi 2 lah ya. Yang pertama dam untuk pelanggaran berat. Ini yang pelanggaran berat itu berhubungan intim atau jima ya. Ini nanti harus menyembelih 1 ekor onta. Itu dendanya Bapak Ibu, makanya ditahan ya. Jangan sampai ada di antara Bapak Ibu mungkin yang pengantin baru dalam kondisi berihram, berhubungan badan ataupun jima. Saya ulangi lagi, pokoknya jangan sampai ada yang melakukan hubungan badan dalam kondisi berihram. Fatal, berat, ya haram, berdosa, dan yang kedua wajib membayar denda, dam gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu pelanggaran sedang atau ringan. Nah, ini kalau ini sih ya paling nyembelih 1 ekor kambing gitu. Cuman ya tetap saja jangan sengaja melanggar larangan. Ya, Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya sekarang saya akan membahas rukun umroh yang kedua. Tadi kan kita niat sudah ya. Sekarang kita akan bahas rukun yang kedua yaitu tawaf. Nah, nanti ini urutannya Bapak Ibu, diperhatikan. Jadi tadi berangkat dari Bir Ali ya. Bir Ali menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Nanti di Mekah pertama kali akan dilakukan panjenengan semua adalah pembagian kamar. Itu ketika sampai di hotel ya. Pembagian kamar, kemudian makan malam ya. Setelah itu persiapan tawaf. Maksudnya gini, sampai di hotel nanti Bapak Ibu pembagian kunci kamar, masuk kamar masing-masing, menempatkan barang-barang, koper segala macam, ya. Kemudian turun nanti ke restoran untuk makan malam. Setelah makan malam kemudian dilanjutkan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Nah, itu urutannya. Nah, kemudian yang kedua adalah Masjidil Haram. Nanti di depan masjid, Bapak Ibu akan dikondisikan oleh mutawifnya ya, ini pengkondisian jamaah, dikondisikan menata barisan dan sebagainya. Kemudian masuk masjid sambil berdoa. Jangan lupa berdoa Bapak Ibu ya. Berdoa, dahulukan kaki kanan dan berdoa. Nanti doanya akan saya tunjukkan setelah slide ini. Baik, selanjutnya adalah area Ka'bah. Jadi berdoa ketika melihat Ka'bah, jangan lupa ya. Kemudian menuju area Ka'bah, nanti mutawif akan mengkondisikan lagi jamaah gitu. Nah, ini doanya Bapak Ibu. Doa masuk masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. فحينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك وادخلني فيها Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini agak panjang doanya Bapak Ibu. Jadi bagi panjenengan yang mungkin tidak bisa membaca Arab ataupun kesulitan dengan doa sepanjang ini, jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau ini insya Allah semuanya lancar ya. Masuk dengan kaki kanan, sendalnya jangan lupa dimasukkan ke koper ya. Ke tas sendal itu, ke tas ya. Kemudian masuk ke area masjid. Nah, doa ketika melihat Ka'bah, doanya Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau seandainya kesulitan membaca doa ini, cukup aminkan saja mutoibnya yang membaca, nggak masalah. Insya Allah tidak akan berdampak kepada sah tidak sahnya ibadah umrohnya panjenengan semua. Tetap sah, aman insya Allah. Okay. Baik, ini sedikit saya kenalkan area Ka'bah ya. Area Ka'bah itu terdiri dari 4 pojokan. 4 pojokan. Pojokan yang paling atas itu namanya Rukun Syami. Rukun Syami itu adalah pojokan yang kalau ditarik garis lurusnya itu mengarah ke Syam. Syam yang sekarang jadi Syria, jadi 4 negara sekarang. Syria, Libanon, kemudian Jordania sama Palestina itu ke arah sana itu. Kemudian kita ke arah rukun yang berikutnya, pojok yang berikutnya namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani itu searah dengan negeri Yaman, ya. Kemudian ada garis lagi di situ kain kiswah, kelambunya Ka'bah namanya kiswah. Kemudian ada Hajar Aswad, ya, ada Hajar Aswad. Kemudian ada Multazam. Multazam itu di bawahnya Hajar Aswad, antara Hajar Aswad dan pintu namanya Multazam, ya. Kemudian ada Makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini Bapak Ibu ini bukan kuburnya Nabi Ibrahim loh ya. Jadi bahasa apa ya? Bukan seperti bahasa kita. Kalau kita kan makam berarti kuburan. Kalau itu bukan. Nanti dalam situ ada bekas tapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ketika membangun Ka'bah. Baik, selanjutnya yang model U itu namanya Hijr Ismail. Kemudian pojok selanjutnya namanya Rukun Iraqi. Dan ada talang emas namanya Al-Mizabur Rahman. Ya, Mizab Ar-Rahman. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini gambar-gambarnya yang tadi. Ya, jadi kiswah kelambu Ka'bah, Hajar Aswad, Makam Ibrahim, Multazam. Ya, Multazam ini adalah salah satu tempat yang sangat mustajabah untuk berdoa. Ya, kemudian Hijr Ismail dan yang terakhir Mizab Ar-Rahman. Baik. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang tawaf Bapak Ibu ya. Jadi untuk tawaf, ingat tawaf itu dimulai dari putaran tawaf kan 7 kali ya. Putaran tawaf 7 kali. Dengarkan baik-baik, 7 kali dimulai. Titik startnya itu adalah titik yang sejajar dengan Hajar Aswad. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan polisi gelantung seperti ini tempatnya persis di dekatnya Hajar Aswad. Nah, ketika melihat Hajar Aswad, nanti Bapak Ibu ngelihat ke arah kanan dulu. Pastikan Bapak Ibu sudah sampai ada lampu warna hijau di situ. Ini lampu hijaunya lupa saya taruhkan di sini. Ada lampu warna hijau. Nah, lampu warna hijau itu nanti letaknya itu akan sejajar persis dengan Ka'bah. Sejajar persis dengan Ka'bah. Nah, kalau sudah sampai di lampu hijau itu, nanti Bapak Ibu, Bapak dulu ya, Bapak nanti ingat sunnahnya itu membuka tangannya sebelah kanan seperti yang digambar itu ada orang yang buka bahunya sebelah kanan, kemudian berjalan lurus dan miring ke arah kiri, mengangkat tangan, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Itu yang dibaca tatkala melihat Hajar Aswad. Nah, dari sanalah mulai dihitung Bapak Ibu mulai tawaf. Satu hal yang perlu saya ingatkan adalah bahwa ngangkat tangan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar itu baru dilakukan tatkala Bapak Ibu sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Biasanya ibu-ibu kan ibu-ibu di belakang memang. Karena beliau di belakang itu masih belum sampai Hajar Aswad itu sudah ikut ngangkat tangan. Ya, saya ulangi, belum sampai Hajar Aswad sudah ikut angkat tangan. Nah, itu keliru. Jadi ngangkat tangannya kalau sudah sejajar dengan Hajar Aswad, sejajar dengan lampu hijau. Nah, terus untuk putarannya
Hajar Aswad, muter set, tek, Hajar Aswad lagi dihitung 1. Terus muter lagi set sampai Hajar Aswad dihitung 2 dan seterusnya sampai dengan 7 putaran. Nah, ini tahapannya ini Bapak Ibu ya. Jadi memutari Ka'bah 7 kali, buka bahu kanan bagi laki-laki, mulai dari pojok Hajar Aswad dengan mengangkat tangan dan berdoa. Oke ya. Baik. Kemudian untuk doanya Bapak Ibu bebas, merdeka. Silahkan mau pakai doa apa saja nggak apa-apa. Ya, bebas. Tidak ada doa yang harus itu doanya. Kecuali ada satu, yaitu dari pojok yang namanya rukun Yamani. Itu ada nomor 2 ini loh. Itu rukun Yamani. Di sana itu disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu nanti akan dipandu oleh mutawib. Jadi Bapak Ibu ikut saja, nggih. Kemudian berdoa bebas pada setiap putaran, membaca doa sapu jagat ya. Setiap sampai rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Tidak harus mengangkat tangan ketika di rukun Yamani ya, tidak harus mengangkat tangan. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah putaran ke-7 itu biasanya nanti tawafnya itu panjangnya agak melebar sedikit ya, agak melebar ke kanan karena biar nanti tidak memotong arus. Kalau memotong arus nanti dilabrak sama yang besar-besar itu. Jadi pelan-pelan melebar, melebar, melebar. Nah, setelah selesai putaran ke-7, Bapak Ibu melaksanakan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Ya, jangan memaksakan diri, tapi jika memungkinkan sholat sunnah. Tapi kalau jika tidak memungkinkan ya jangan memaksakan diri untuk sholat sunnah. Udah di situ sholat sunnah, berdoa, kemudian minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam. Jangan lupa nanti ketika minum air zam-zam disunahkan untuk berdoa. Hanya doa yang disunahkan. 1. Saat mengangkat tangan waktu menghadap Hajar Aswad tadi membaca Bismillahi wallahu akbar sambil mengangkat tangan dan mengecup tangan. Ada yang bilang sunnah mengecup, ada yang bilang nggak usah mengecup, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua ketika sampai rukun Yamani doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ketika minum air zam-zam. Ketika minum air zam-zam, doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa ketika minum air zam-zam. Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa air zam-zam ini air keramat ya, air keramat yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung orang meminumnya. Bapak Ibu punya penyakit apa saja, niatkan jadi obat, insya Allah rontok penyakitnya. Ya, punya hajat apa saja, ini air zam-zam yang saya minum Bapak Ibu. Bismillah. Jika Bapak Ibu mungkin ada niat apa, hajat apa, niatkan saja dengan wasilah air zam-zam, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh kok bisa Pak Ustadz? Lah, kita bisa lihat dari doanya saja. Doanya itu kan yang pertama minta ilmu yang bermanfaat. Itu kira-kira kaitannya apa dengan zam-zam? Nah itu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini doa yang diajarkan Rasulullah. Kemudian warizqan wasian, yang kedua minta rezeki yang luas. Kemudian yang ketiga wasyifaan min kulli da'in wa saqamin, meminta obat dari semua penyakit. Nah, itu dahsyatnya air zam-zam. Ini tidak akan saya panjang lebarkan. Intinya zam-zam itu air yang kalau diminum insya Allah sesuai dengan hajat Bapak Ibu semua. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke rukun yang ketiga yaitu sa'i ya, sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi tadi setelah minum air zam-zam, Bapak Ibu nanti jalan lurus kemudian belok kanan. Belok kanan menuju ke tempat ini. Ini tahapan proses sa'i dari sini ya. Jadi startnya nanti mulai sa'i dari Bukit Safa ya. Memulai dengan berdoa, putaran 1 mulai Safa ke Marwah, putaran 2 mulai Marwah ke Safa. Ini bedanya sa'i dengan tawaf. Jadi kalau sa'i itu Safa Marwah 1, dihitung 1. Marwah, Safa dihitung 2. Safa, Marwah 3, dan seterusnya gitu. Jangan sampai keliru ya. Kemarin ada jamaah kami itu yang tawaf sampai 14 putaran. Yang sa'i sampai 14 putaran. Ya lempok Pak. Bapak Ibu, lempok. Kenapa? Katanya sih diajar sama temannya gitu. Itu mungkin ketika saya ngisi manasik seperti ini orangnya tidak memperhatikan. Mungkin ngantuk dan sebagainya. Allah alam. Saya ulangi ya. Jadi untuk sa'i itu putarannya dimulai dari Safa sampai Marwah dianggap 1. Dari Marwah ke Safa dianggap 2 dan seterusnya. Nanti terakhir akan berakhir di Bukit Marwah gitu. Nah, selanjutnya tahapan kedua adalah berdoa setiap permulaan lampu hijau.
Nanti di antara Safa dan Marwah ada lampu hijau seperti ini. Nah, ketika mulai lampu hijau ini, nanti berdoa. Oke? Doa selesai di ujung lampu hijau. Berlari-lari kecil bagi laki-laki. Ketika di lampu hijau ini, sunnah bagi laki-laki untuk mulai dari kecil. Kemudian Bapak Ibu, di Bukit Marwah, mulai dengan berdoa, putaran 1 mulai Safa dan ke Marwah, putaran 2 mulai Marwah ke Safa. Nah, ini udah jelas insya Allah ya. Baik, selanjutnya ketika sa'i sudah selesai adalah masuk kita kepada rukun yang keempat yaitu tahallul. Tahallul atau mencukur rambut. Memotong sebagian rambut atau lebih utama dicukur gundul. Jadi sunnahnya itu digunduli. Bagi wanita jangan tahallul di depan laki-laki yang bukan mahram. Sebaiknya dipotong sesama jamaah wanita. Oke, Bapak Ibu sebelum saya akhiri, untuk tahallul ini ada beberapa pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh mentahaluli bagi orang yang belum tahallul. Ada lagi ulama yang mengatakan boleh-boleh saja, mau tahallul mau tidak tahallul tetap boleh untuk mentahaluli orang lain. Jadi ya usahakan nanti ditahaluli oleh orang yang sudah tahallul seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya adalah penutup. Nah, untuk penutup ini Bapak Ibu saya tutup dengan pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah muttafaqun alaih. Jangan biarkan pahala besar ini terbuang sia-sia Bapak Ibu ya. Pahala Bapak Ibu ini jaminannya surga. Surga dari Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah ini adalah yang dikatakan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapan yang diucapkan Rasul itu berdasarkan hawa nafsunya. Itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Makanya eman-eman ya. Eman-eman nanti. Selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kata Allah, al-hajju ashhur ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah, barang siapa yang melaksanakan haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Janganlah kalian melakukan hindari tiga perusak ibadah umrah atau haji kita. Ini kenapa Allah sampai tegas menyampaikannya dalam Al-Quran? Karena tiga hal ini sangat-sangat merusak ibadah, sangat-sangat mengganggu, sangat bisa beresiko ibadah kita sia-sia. Apa yang pertama rapes. Rapes ini omongan-omongan jorok. Ya, omongan-omongan jorok, perbuatan-perbuatan jorok, termasuk jima dan sebagainya itu termasuk rapes. Kenapa? Karena melanggar gitu. Yang kedua fusuk. Fusuk itu perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan seorang Islam. Misalnya ketika tawaf sengaja nyenggol-nyenggol jamaah perempuan misalnya gitu, atau pokoknya melakukan hal-hal yang kurang ajar lah, yang tidak pantas gitu, itu fusuk. Dan yang ketiga jidal, Bapak Ibu, ngapunten niki nggih para yai, para ustadz, bunyai, ustazah, nggih. Mohon ini saya ingatkan, saya saling mengingatkan lagi. Saya ingatkan nanti bagi jamaah yang mungkin sudah bolak-balik melaksanakan umroh, melaksanakan haji, hindari berdebat ya. Misalnya ada di antara panjenengan perbedaan pendapat terkait hal-hal yang sifatnya furu'iyah, hal-hal yang sifatnya khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama jangan dibesar-besarkan, menjadikan panjenengan dengan jamaah yang lain musuhan nanti. Sudahlah, ikuti saja selama itu tidak melanggar aturan Allah dan selama itu masih ada beda pendapat ulama, maka jadilah orang yang legowo, bisa menerima perbedaan. Jangan sampai bahkan ada yang debat dengan mutawibnya. Repot. Ada yang debat dengan sesama jamaah dan seterusnya. Ini nanti tolong dihindari agar insya Allah ibadah umrohnya lancar ya. Diberkahi Allah SWT dan mendapatkan umroh yang mabrur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya ini saya akan menjawab pertanyaan. Bentar dulu, saya buka dulu Zoom-nya. Baik, kita buka dulu pertanyaannya. Bismillah. Apakah nanti, sebentar, ini pertanyaannya nih. Bismillah. Sebentar. Raubah. Nah, ini dari sini. Bismillah, untuk yang pertama, kalau hamil bagaimana Pak? Apakah nanti ditanyain di pesawat? Oh, ini beda nih, teknis sih. Pas di Toib, ini teknis, untuk masuk Raudhah dengan rombongan apa sendiri-sendiri?
dengan rombongan Bapak Ibu biasanya. Nanti ada mutoyifahnya. Sabuk yang diperbolehkan gimana Ustaz? Bebas, sabuk yang bagaimanapun. Jadi sabuk itu dia tidak dianggap pakaian, tapi dianggap aksesoris. Saat tawaf dan sa'i tidak semua jamaah mendapat posisi selalu dekat dengan mutawif, sehingga tidak bisa jelas mendengar doa-doa yang diajarkan mutawif. Bagaimana dengan kondisi yang demikian? Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tidak bisa membaca doa yang ada di buku doa, maka silahkan berdoa masing-masing. Saya tetap menganjurkan bagi Bapak Ibu yang tidak biasa berdoa, yang mengaminkan doanya mutawif. Amin saja udah. Kalau tidak silahkan berdoa dengan doa masing-masing. Tidak harus menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, apalagi sudah sesuai dengan apa yang jadi hajat kita. Ya Allah, misalnya paringi sehat, ya Allah, paringi anak-anakku sehat walafiat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bebas. Jadi sekali lagi ya doanya itu bebas merdeka. Bebas mau doa apa saja bebas. Tidak harus mengikuti mutawif. Gitu. Nah, tapi ada doa satu aja yang kalau bisa bareng-bareng, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Kapan? Ketika sampai rukun yamani. Gitu. Bagaimana mekanisme masuk raudhah? Untuk masuk ke raudhah nanti ada namanya tasreh. Ya, nanti ada tasreh surat izin masuk. Nah, itu nanti akan dipegang oleh mutawifnya, dan nanti itu akan biasanya ada namanya mandub, penanggung jawab dari orang Arab Saudi yang nanti akan menerima akan mengarahkan Bapak Ibu untuk ngantri yang kemudian nanti persiapan masuk ke raudhah. Gitu. Nanti ada jadwalnya, ada surat izinnya namanya tasreh. Baik. Hari ke-7 tepat pada hari Jumat dan jadwalnya mobilisasi dari Madinah ke Mekah. Bagaimana untuk sholat Jumatnya? Sholat Jumatnya dilaksanakan di masjid. Sebab nanti akan dilaksanakan perjalanan akan dilaksanakan setelah sholat biasanya, setelah sholat Jumat. Kalaupun perjalanannya dilaksanakan sebelum sholat Jumat, ya nggak apa-apa. Berarti nanti melaksanakan sholat duhur saja nggak masalah. Kan musafir. Baik. Apakah bisa semua mandi beralih saat mikot? Jangan Bapak Ibu. Saya minta tolong kepada para jamaah ya, tolong jangan mandi di Bir Ali. Sebab nanti kalau mandi di Bir Ali, nanti akan menjadi lama sekali, dan nanti akan saling menunggu. Telat nanti. Gini. Ini pengalaman kami, Yang pertama, kalau telat, yang pertama nanti di taptis itu tempat pengecekan ya. Sopirnya itu kadang kena tilang, apalagi kalau sopirnya tidak 2 orang. Kalau sopirnya 1, maka nanti Bapak Ibu sudah sampai di Bir Ali, di taptis tempat penjagaan, Bapak Ibu akan kembali lagi ke Madinah, muter balik gitu, gara-gara terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterlambatan dari Madinah menuju ke Mekah. Itu nanti bahayanya ketika di Mekah itu Bapak Ibu datangnya kemalaman. Misalnya datang sekitar jam 10, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan jatah makan malam di restoran. Repot nanti, tim kami yang di sana nanti kewalahan, kelabakan. Jadi sebisa mungkin waktunya itu dipercepat. Cepat-cepatan lah gitu ya. Cepat-cepatan, jangan santai-santai. Apalagi ada jamaah yang masih sempat-sempatnya ya santai, ngobrol, ngalor ngidul dan sebagainya, ngerokok dulu dan sebagainya. Itu jangan. Pokoknya waktu itu diirit benar, digunakan sedemikian rupa, sesegera mungkin itu untuk diselesaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf, mohon izin, nanti mandinya di hotel, pakaian ihram dipakai di hotel. Kok misalnya sampai di Bir Ali kebelet pipis, ngapunten, maka silahkan buang air kecil, kemudian wudhu dan langsung melaksanakan sholat sunnah ihram dan langsung balik ke bis untuk segera menuju ke Mekah. Itu Bapak Ibu. Oke. Baik, ketika pakai ihram apa boleh pakai daleman? Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, haram hukumnya. Dan nanti terkena dam. Sunnah mandi ihram di hotel Madinah, betul. Sebetulnya di mana saja, sejak pagi subuh itu sudah disunahkan. Kapanpun mau dilaksanakan bebas, ya. Tulisan labbaiknya kurang 1, kurang tulisannya, nanti saya perbaiki. Bagi jamaah yang menggunakan kursi roda, bagaimana dengan rangkaian tawaf dan saya apakah mengikuti kelompok atau sendiri? Untuk yang menggunakan kursi roda nanti akan dibimbing tawaf sa'inya oleh yang mendorong kursinya, gitu.
Apakah nanti kita masing-masing dibagi buku panduan lengkap umroh? Ada buku doanya, sudah dapat semuanya, masing-masing dapat satu. Apakah boleh bergandengan tangan dengan suami istri saat tawaf sa'i? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asalkan jangan bermesraan ya. Mohon izin Lip, mau nyetir. Nggih. Apakah nanti kita dikasih alat bantu, alat headset atau selalu mendengarkan mutawib dalam memimpin doa? Ini tadi sudah saya jawab. Apa niat sholat di makam Ibrahim setelah tawaf? Niatnya sholat sunnah tawaf ya. Usolli sunnah tawaf, saya niat sholat sunnah tawaf 2 rakaat kepada Allah. Rakaat pertama ya. Rakaat pertama sebelum setelah baca suratul Fatihah nanti membaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Sama dengan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram juga begitu. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Bapak Ibu, saya nyelak sedikit ya, ini mohon maaf, tolong perhatikan sedikit. Ini bagi jamaah, tadi saya lupa. Bagi jamaah yang langsung ke Mekah. Bagi jamaah yang langsung ke Mekah, nanti itu untuk niat ihramnya ngambilnya di pesawat. Di pesawat nanti jangan khawatir. Biasanya sekitar setengah jam atau 15 menit sebelum Bapak Ibu sampai di Yalamlam ya. Sampai di titik mikot, nanti akan diumumkan oleh pramugari, akan diumumkan bahwa bagi jamaah umroh yang akan melaksanakan umroh silakan mempersiapkan diri untuk niat ihramnya gitu. Makanya nanti kalau bisa Bapak Ibu diperkirakan kira-kira setengah jam sebelum akan sampai tempat mikot, itu Bapak Ibu semuanya sudah dalam kondisi siap siaga ya. Yang Bapak sudah berpakaian ihram, sudah rasanya sudah ready semua lah ya. Sudah berpakaian ihram, ready semua. Kemudian yang tidur-tidur dibangunkan sehingga kalau sudah sampai pada titik mikotnya langsung niat ihramnya di situ. Itu. Nah, ada pendapat lain sebetulnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh hukumnya niat ihram itu dilaksanakan di Jeddah. Nah, ini pendapatnya ada dan ini sudah pendapat ulama. Artinya kan pasti ada hujahnya, pasti ada dalilnya. Cuman ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang tidak marem, kalau orang Jawa bilang, tidak yakin kalau niat di Jeddah. Jadi silahkan mau niat di pesawat monggo, mau niat di Jeddah monggo. Ikuti arahan dari mutawibnya saja ya. Ikuti arahan dari TL saja atau ikuti pendapat mayoritas grup mintanya seperti apa, pengen ikut saja gitu. Baik. Berapa kali dari Safa Marwah? Safa Marwah semuanya 7 kali. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi Safa Marwah dianggap 1. Marwah Safa 2. Safa Marwah 3. Marwah Safa 4. Safa Marwah 5. Marwah Safa 6. Safa Marwah 7. Nanti berakhir di Bukit Marwah. Nah, di Marwah lah tempat kita melaksanakan tahallul. Baik, apakah boleh menggunakan masker pada saat berihram atau termasuk dilarang sebagaimana penutup muka? Kalau masker di sini ada pendapat yang mengatakan boleh karena masker itu bukan cadar ya, sebab dia di sampingnya itu masih ada bukaan, terus di bawah juga masih ada bukaan. Itu. Hijir Ismail sekarang dibuka atau ditutup? Hijir Ismail dibuka, cuman tidak mudah masuknya. Susah sekali untuk bisa masuk ke sana. Dan saya sarankan bagi jamaah yang sedang tawaf ya. 1, jangan memegang kain Ka'bah. Jangan memegang kiswah karena kain Ka'bah itu dilumuri dengan air minyak wangi. Kalau kena nanti terkena dam Bapak Ibu. Atau yang kedua, jangan mencium Hajar Aswad. Jangan mencium Hajar Aswad dalam kondisi ihram, dalam kondisi umroh. Kalau ingin mencium Hajar Aswad nanti saja kalau sudah selesai, kalau sudah tahallul nggak apa-apa. Itu. Baik. Pada waktu sa'i doa apa saja yang dianjurkan? Pada waktu sa'i hanya dianjurkan membaca doa ketika di lampu hijau. Ada doa khususnya. Ya. Sama ketika naik Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nanti doanya akan dipandu oleh mutawibnya Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kalau tidak bisa doanya cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa. Tata cara tahallul untuk perempuan bagaimana? Tata caranya sama seperti laki-laki. Rambutnya digunting. Minimal 3 helai. Tapi usahakan perempuan jangan sampai dilihat laki-laki ketika memotong rambutnya. Kami ada rencana membadal umroh untuk ortu yang sudah meninggal setelah umroh bersama bagaimana teknisnya. Nah, nanti untuk umroh badal itu biasanya dilaksanakan di umroh kedua.
kedua dan ketiga. Nah, nanti untuk niatnya akan dipandu oleh mutawif. Ustaz, kalau ingin beriktikaf baiknya di hari keberapa atau setelah melakukan rukun apa? Iktikaf bisa dilaksanakan kapanpun Bapak Ibu masuk ke masjid, tinggal niat ya. Tinggal niat iktikaf gitu sudah dianggap iktikaf. Jadi bebas waktunya. Mekanisme ambil mikot di alam-alam bagaimana? Tadi udah saya jawab. Nanti akan dikasih pengumuman oleh pramugari. Ustaz minta tolong bimbingan untuk badal umroh ya siap. Biasanya nanti ada pembimbing dari mutawifnya. Jadi mandi di Madinah saja, nggih. Kalau qiyamul lail gimana Pak Ustaz? Silakan bebas. Nanti bisa berangkat bersama-sama dengan jamaah yang lain atau berangkat sendiri-sendiri. Tidak boleh pakai pakaian dalam berlaku untuk wanita juga. Kalau untuk wanita bebas. Bisa pakai pakaian apapun. Kalau pas ihram apa boleh pakai pampers untuk anak balita. Kalau untuk anak balita kan dia belum terkena hitop taklid ya. Hitop taklid jadi bebas menggunakan pakaian apapun. Cuman pastikan nanti sebelum berangkat ke masjid itu pokoknya diganti yang baru dulu. Sebab khawatir sudah banyak isinya gandul-gandul gitu, khawatir nanti netes-netes gitu. Baik, kalau pas mandi di hotel bisa pakai wangian di dulu nggak tak? Haram, tidak boleh. Jangan. Pokoknya kalau sudah berihram, haram menggunakan wangian, tidak boleh. Kecuali ya ketika masih di hotel Madinah. Itu kan belum niat kan? Belum niat ihram. Kalau itu hukumnya boleh. Ingat-ingat loh Bapak Ibu, ini hampir semua poin yang kita bahas ini penting. Jadi jangan sampai ada di antara panjenengan yang lab dulu atau yang tidur. Baik, selanjutnya. Bagaimana dengan jamaah yang menggunakan kursi roda pada saat rangkaian umrah? Apakah ikut kelompok atau sendiri? Sendiri ya. Sendiri itu. Puan kami sendak duluan. Oke, monggo. Saat kalau turun di Jeddah, ambil mikotnya di mana? Ya di bandara. Ngambil mikotnya di bandara kalau mau mikot di Jeddah. Oke. Baik, Bapak Ibu. Adakah lagi pertanyaan? Silakan diketik. Kalau berihram pakaian dalam tidak apa itu tadi? Maaf. Kalau berihram pakaian dalam tidak berjahit boleh. Boleh kalau tidak berjahit. Yang tidak boleh itu yang berjahit. Kalau pakai deodoran apa boleh saat sudah ihram? Deodoran itu kira-kira ada wangiannya. Kalau ada wangiannya maka hukumnya haram juga. Maka nggak usah pakai deodoran juga nggak apa-apa. Kalau pakai bedak untuk ketiak apa boleh tak? Pokoknya apapun yang ada wangi-wanginya haram. Tidak boleh. Ganti baju di pesawat kah? Untuk laki-laki. Nah biasanya Bapak Ibu, laki-laki itu sudah menggunakan pakaian ihram sejak dari Indonesia. Kalau memang tidak transit. Tapi kalau transit nanti pakaiannya itu bisa diganti di negara transit. Jadi nanti naik pesawatnya itu dalam kondisi berpakaian ihram. Siap niat untuk kemudian memasuki ritual ihramnya gitu. Baik. Kalau ihram boleh pakai salap. Pokoknya kalau sudah niat ihram, hindari menggunakan apapun yang ada wangian. Jangan sampai kalau ada salap ada wangiannya maka tidak boleh juga. Bagaimana cara mensiasati untuk jamaah wanita agar tidak menstruasi? Apakah harus minum obat tertentu? Nah ini kalau yang pengalaman kami ada di antara jamaah yang kemudian minum obat. Tapi caranya konsultasi dulu, nggih. Konsultasi ke dokter dulu, nanti akan diarahkan. Saat tawaf boleh minum air putih enggak? Boleh, bebas. Kami ada rencana mau badal umrah untuk waktu yang meninggal setelah umrah bersama. Bagaimana teknisnya? Tadi sudah saya sampaikan ini. Pakaian ihram wanita harus putih ya, Tat. Bebas wanita mau putih, mau hitam, mau merah apapun boleh, asalkan jangan menggunakan pakaian yang yang coraknya buahnya, apalagi ada tulisan di belakang coblos nomor partai dan sebagainya, itu jangan ya. Usahakan menggunakan polosan dan usahakan auratnya tertutup dengan rapat. Kalau ibu ya terutama ibu, sebab satu helai saja rambut ibu keluar itu nanti akan terkena dam. Makanya menggunakan itu ya ciput itu kalau orang bilang ciput biar rambutnya aman tidak keluar. Baik. Tat, bagaimana dengan pendapat hanya boleh satu umrah untuk satu hanya boleh umrah untuk satu perjalanan. Ya memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi satu kali niat itu untuk satu umrah. Jadi maksudnya itu begini. Umrah pertama kan niat di Bir Ali kan. Nah setelah itu selesai umrah, tahallul ya kan. Setelah tahallul selesai, kok pingin umroh lagi? Ya berarti perjalanan lagi. Lakukan perjalanan menuju ke mikot lagi. Biasanya ke Tanim, nanti perjalanan ke sana.
ya niat lagi, niat umroh lagi. Jadi memperbarui niat lagi gitu. Karena umroh yang pertama satu niat satu umroh. Itu yang dimaksud itu seperti itu. Satu umroh untuk satu perjalanan. Sabun tanpa pewangi yang disarankan untuk mandi sebelum ihram apa? Nah, ini saya tidak hafal. Saya tidak hafal nama sabunnya. Saya malah menghindari sama sekali sabun apapun. Saat ihram apakah wanita boleh pakai bedak atau lipstik? Pokoknya kalau ada wangiannya haram, Ustaz. Mandi bersuci mau ihram apakah boleh pakai sabun dan sampo? Boleh. Boleh mau sabunan, sampunan boleh, bebas minyak wangi bebas. Tapi ingat sebelum niat ihram. Tapi kalau sudah niat ihram, hukumnya haram. Lanjut. R. Pakai deodoran atau parfum sebelum niat ihram. Boleh kan Pak Ustadz? Boleh, silahkan. Pak Ustadz, kalau batal saat tawaf bagi wanita wudunya bagaimana? Ya wudu. Ya, wudu. Biasanya ini batalnya itu karena buang angin ya. Tapi kalau batal karena bersentuhan nanti ada caranya supaya tidak batal. Caranya adalah dengan cara intiqalul mazhab, niat pindah mazhab. Jadi hanya ngertak dalam hati, ya Allah saya niat pindah mazhab. Atau begini, ketika ibu berwudu, bapak ibu berwudu, itu caranya gunakan wudunya Imam Malik atau Imam Hambali ya, Imam Hanafi. Jadi ketika mencuci tangan itu digosok-gosok, dalak ya, dalak. Kemudian ketika mencuci kepala itu dibasuh semuanya. Nah, dengan melakukan wudu seperti ini, itu otomatis bapak ibu sudah intiqal mazhab. Maka ketika bersentuhan dengan yang mahram ya, yang bukan apa, dengan laki-laki yang halal nikah, maka tidak batal wudunya seperti itu. Tapi kalau misalnya batalnya karena buang angin, maka nanti bisa berwudu dengan menggunakan air zam-zam atau dengan spray semprotan itu bisa. Tapi hati-hati jangan sampai auratnya terlihat ya. Nah, seperti itu. Maaf Tat, saya terlambat ikut nasi. Saya boleh minta rekaman Zoom dari awal? Ada nanti di share. Apuan baru join. Kalau transit di Kul apa nanti Malaysia kita bermalam di hotel karena lihat tiketnya baru jeda esok harinya. Ini nanti teknis ya. Oh iya Pak, pas ihram apakah telapak kaki apakah panas dan boleh nggak pakai kaos kaki? Di area Ka'bah, walaupun jam berapapun itu lantainya dingin. Jadi tetap tetap tidak menggunakan sendal. Kalau perempuan kaos kaki ya nggak apa-apa. Sunscreen boleh dipakai tanpa pewangi. Kalau tanpa pewangi boleh. Kalau ada wangiannya nggak boleh. Pak Ustadz, pas mandi sunnah ihram itu belum termasuk niat ihram kan? Belum. Jadi pas mandi ihram itu masih mandi saja. Niatnya nanti di bis biasanya. Pas tawaf dan waktunya siapa? Apakah boleh apakah telapak kaki panas? Enggak. Dingin kan telapak kakinya. Telapak kakinya dingin. Lantainya Masya Allah itu. Enak. Ya. Apakah boleh pakai sepatu tawaf khusus bagi laki-laki? Sepatu Bapak Ibu Bapak ya. Bapak laki-laki. Kalau menutupi mata kaki hukumnya haram. Terkena dam. Kami ada rencana mau umrah untuk ortu meninggal. Ini sudah tadi. Pertanyaan yang diulang lagi. Nanti akan dibimbing untuk umrah badalnya. Perlukah pakai tas pinggang selain tas lempang? Bebas. Ini pilihan jamaah. Sebelum berniat ihram mungkin nanti mutawif atau TL mengarahkan memberitahu segala hal yang dilakukan. Pasti. Ini sekarang kami kasih tahu. Kemudian nanti ketika di Madinah juga akan dikasih tahu. Akan diarahkan. Kalau tidak diarahkan biasanya nanti jamaah bisa nanya ke mutawifnya. Untuk laki-laki pakaian dan kelengkapan apa saja yang dibawa ya Tat? Untuk laki-laki ketika melaksanakan umroh, yaitu kain ihram, bawa atas itu 2 lembar itu, kemudian bawa tas lempang untuk naruh HP dan barang-barang dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, Masya Allah. Ada lagi pertanyaannya silahkan. Baik, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan. Nanti misalnya kalau ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan, silakan Bapak Ibu bisa bertanya di grup. Oke, saya ditanyakan di grup. Baik. Saya kira cukup dulu kalau begitu Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu saya atas nama pribadi dan mewakili teman-teman yang ada di PT Labaika, segenap tim,
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini dan turut mendoakan semoga semua jamaah yang berangkat insya Allah Allah berikan kemudahan, kelancaran, ibadahnya lancar jaya, ya, dan pulang membawa umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian saya secara pribadi, kalau ada penyampaian saya tadi selama manasik ini ada yang salah tangkap, ada yang enak mungkin apa ya kok yang enak, yang tidak enak di hati, yang kurang pas dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah semoga nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita berdoa dulu Bapak Ibu nggih. Niyatul qabul barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabb ij'al jama'na hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami pada malam hari ini ya Allah perkumpulan yang Engkau ridhai ya Allah, yang Engkau rahmati ya Allah, yang Engkau ridhai ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah seluruh jamaah umroh yang hadir pada malam hari ini ya Allah, karuniakan kepada mereka umroh yang mabrur ya Allah, umroh yang mabrur ya Allah, berikan kelancaran, berikan kemudahan, jadikan umrohnya ini ya Allah bukan umroh yang pertama, tapi jadikan ini adalah umroh mereka yang selanjutnya ya Allah, mereka bisa kembali lagi bersama dengan keluarganya, bersama dengan anak cucunya ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, yang sakit berikan kesehatan ya Allah, berikan kesehatan kepada seluruh jamaah kami ya Allah, berikan kesehatan ya Allah. Allahumma ja'al umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah ilan nur akhrijna ya Allah ilan nur akhrijna ya Allah ilan nur. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahmati fi qulubina wa abdanina wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, seluruh jamaah yang hadir yang ikut manasik pada malam hari ini ya Allah, berikan hadiah umroh yang mabrur, berikan hadiah umroh yang mabrur ya Allah, yang Engkau balas dengan surgamu ya Allah, jadikan mereka calon-calon penghuni surga ya Allah ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guys. Maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Saya tutup. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya Bapak Ibu, selamat jalan, semoga barokah insyaallah umrohnya mabrur. Amin. Terima kasih Pak Ustaz.